Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun tak henti-hentinya terus menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahuilah sungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah banyak, berlalu lalang di hadapan kita. Seringkali ya, kita ini kurang mensyukuri atau bahkan tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak tersebut. Lewat di hadapan kita, tetapi kita tidak merasakan bahwasanya nikmat tersebut begitu agung kepada kita. Contohnya nikmat yang menurut pandangan kita mungkin bukanlah seberapa, karena setiap hari lewat di hadapan kita adalah nikmat Allah berikan kesempatan kita masuk pada waktu malam. Setiap hari mungkin kita masuk waktu malam, tetapi jarang di antara kita yang mensyukuri bahwasanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap diberi usia, diberi umur ketika memasuki malam hari. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 62, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Ketika waktu siang datang, malam hilang. Demikian pula sebaliknya. Lalu ada apa di balik silih bergantinya waktu malam dan siang hari tersebut? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman, liman arada an yatadzakkar, bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran, au arada syukur, atau bagi orang yang mau mensyukuri. Lantas kita bertanya jamaah, memang ada apa di balik silih bergantinya waktu? Siang jadi malam, malam jadi siang. Kan biasa saja, seakan-akan demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyatadzakkar, liman arada an yatadzakkar, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, wa arada syukur, atau orang yang ingin bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini
salah satu nikmat yang mungkin sebagian kita menganggapnya remeh. Ya, apa sih spesialnya bisa kita di malam hari, kita bisa di siang hari? Kalau kita memikirkan jamaah yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang punya begitu banyak rencana, agendanya padat, direncanakan malam harinya, tetapi dia tidak menjumpai pagi hari. Allah Subhanahu wa taala wafatkan di malam hari tersebut. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak orang yang punya rencana di pagi hari untuk malam harinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan dia pada waktu malam. Oleh karena itu, pergantian silih bergantinya siang dan malam itu terdapat hikmah yang sangat besar, terdapat nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang-orang yang mau bersyukur. Maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, jemaah. Allah buka malam hari kita dengan ibadah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu malam, di waktu siang, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini insyaallah kita sama-sama akan membahas tentang racun-racun hati. Tentang racun-racun hati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali seseorang begitu pekanya, begitu sensitifnya terhadap hal-hal yang merusak jasadnya. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rusak atau sakit jasad itu lebih ringan daripada rusaknya hati seseorang. Kalau jasad kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu rusak, maka berujung pada kematian saja. Tetapi kalau hati kita rusak, maka ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan jasad-jasad kita ini, maka kita akan mendapatkan azab di balik hal tersebut. Kalau rusaknya jasad akan berakhir pada kematian. Ketika seorang mati, sakitnya, perihnya, tidak nyamannya kemudian hilang setelah itu. Tetapi kalau sakit pada hati seseorang, itu akan terus-menerus dibawa penderitaannya oleh sang pemiliknya. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap hati-hatinya tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebagian orang begitu pekanya terhadap jasadnya, terhadap fisiknya, maka kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga harus peka dan sensitif terhadap hal-hal yang bisa merusak hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya semua jenis kemaksiatan itu bisa merusak hati kita, sadar atau tidak, cepat atau lambat, itu pasti akan merusak hati kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda, sungguhnya seorang hamba, ya, idza akhta, kalau dia salah, berbuat dosa, khati'atan nuqqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Ya, dia akan tertoreh dalam hatinya bintik hitam. Setiap kali kita bermaksiat jemaah, kalau kita bisa melihat hati kita ada bintik hitam. Melakukan kemaksiatan lagi, bintik hitam lagi. Terus demikian. Fa idza huwa naza'a, kalau seseorang tersebut meninggalkan maksiatnya,
Wastaghfara, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wataba, dan mau bertaubat, sukila qalbuhu, maka bersih lagi hatinya. Ya, dan orang-orang yang beriman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini tidak terdapat dalam buku kita. Saya tambahkan bahwasanya kemaksiatan itu pada prinsipnya menodai hati kita, merusak hati kita, cepat atau lambat. Kalau seseorang itu beristighfar, bertaubat kepada Allah, bersih lagi hati. Demikianlah keadaan seorang mukmin, ya Pak. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, fa idza fa'alu fahishatan, jikalau dia melakukan perbuatan yang keji, berbuat dosa, segera dia audolamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru lidzunubihim, dan mohon ampun dari dosa-dosanya. Ketika seorang hamba dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih lagi hati. Terus demikian, karena tidak ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seorang pun yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada orang-orang yang bermaksiat, tetapi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hatinya kembali bersih kembali. Wa in ada, kalau dia kembali lagi bermaksiat, zida fiha, maka akan ada lagi noda hitamnya dalam hatinya. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai apabila tidak beristighfar, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya dipenuhi oleh bintik hitam tersebut. Maka hatinya menjadi gelap. Wa huwa ron, itulah yang disebut dengan ron pada firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu adalah penutup dalam hati, ala qulubihim, pada hati-hati mereka, makanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita bermaksiat, hitamlah hati kita. Bermaksiat lagi, terus hitam sampai semuanya terpenuhi oleh titik hitam tersebut, sampai semua hati kita tertutup oleh noda hitam tersebut. Kalau hati seseorang sudah gelap, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menjauhkan kita dari ini, maka dia tidak bisa melihat kebenaran. Sulit, tidak nyaman berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi diri kita, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ini kok susah ya mau berbuat ketaatan kepada Allah. Kok kalau kita sedang beribadah kok nggak nyaman ya, pengennya cepat-cepat begitu selesai. Jangan-jangan di hati kita ini sudah bertumpuk kerak kemaksiatan sehingga menutup hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pada prinsipnya bahwasanya semua kemaksiatan itu merusak hati kita, cepat ataupun lambat. Dan penulis hafizahullah taala menyatakan ada 4 hal yang merupakan racun bagi hati kita. Tapi kita sampaikan tadi tidak terbatas hanya 4 yang beliau sebutkan saja, tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, semua bentuk kemaksiatan itu merupakan racun bagi hati kita. Disebutkan 4 hal ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan hal ini terdapat kebanyakan manusia. Hal ini menjangkiti sebagian besar manusia. Apakah 4 hal tersebut? Maka kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada di antara 4 hal ini yang ada pada diri kita atau tidak. Maka apabila ada, ketahuilah itu racun bagi diri kita. Kalau kita saja jamaah yang dirahmati Allah, jangankan racun, makan makanan yang tidak sehat saja kita tidak mau, itu berbahaya bagi kesehatan kita, apalagi racun yang kita akan konsumsi. Tentu lagi orang yang berakal tidak ingin agar sesuatu tersebut yang memudaratkan kita itu masuk ke dalam tubuh kita. Apa saja dari racun-racun hati tersebut? Di antara 4
racun hati. Maka kita lihat yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fudulul kalam. Terlalu banyak bicara. Ya, maka kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini overdosis dalam berbicara atau tidak. Jadi yang merupakan racun hati bukan berbicaranya, tetapi berlebihan dalam berbicara. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang melampaui batas itu berbalik menjadi lawan dari hal tersebut. Contoh, air hujan terlalu banyak, maka jadinya banjir. Kemarau, kering terlalu lama, maka jadinya paceklik. Semua hal yang melebihi kadarnya maka akan berbalik menjadi lawannya. Ya, ada pepatah bahasa Arab, kullama zada ala haddihi inqalaba ala dhiddihi. Semua hal yang melampaui batas itu akan berbalik menjadi lawannya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan ini. Allah memberikan kita dua telinga dan memberikan kita satu lisan. Itu ada hikmahnya jamaah yang dirahmati Allah. Di antara hikmahnya adalah kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Coba jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh kita ini, yang satu ini, yang paling ringan ini mungkin, yang mudah digerakkan ini, ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa memudaratkan pemiliknya apabila dia tidak bisa mengendalikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketahuilah semua yang kita ucapkan ini, semuanya detail, detik per detik, menit per menit, semua yang kita ucapkan itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita saja jamaah yang dirahmati Allah, ada yang mengawasi kita, mencatat atau mengawasi gerak-gerik kita, maka kita begitu perhatian untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada raqib, ada malaikat yang senantiasa mengawasi, dan atid yang senantiasa hadir, tidak pernah tidak hadir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ketahui ada malaikat yang mencatat semua ucapan kita, maka hendaknya kita berhati-hati, karena akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dihisab nanti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semua apa yang kita ucapkan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu penting seseorang itu bisa mengontrol lisannya, bisa mengendalikan lisannya, karena dengan seseorang bisa menguasai lisannya itu, lidahnya itu, maka adalah salah satu sumber di antara sumber-sumber kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau menuturkan, menceritakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu perjalanan. Fa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir. Pada suatu pagi, suatu hari aku pernah dekat dengan beliau tatkala kami sedang berjalan. Fakultu, maka aku berkata, sahabat Rasulullah SAW selalu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sampai lagi jalan bersama Nabi SAW, digunakan kesempatan untuk bertanya kepada beliau SAW, untuk menimba ilmu kepada SAW. Ya Rasulullah, ketika sambil jalan, beliau bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Wahai Rasulullah,
kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'altani an 'azim. Engkau wahai Mu'ad bertanya tentang suatu yang sangat besar, tentang suatu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, menjauhkan kepada neraka atau dari neraka. Suatu yang sangat besar, jemaah. Tetapi beliau mengatakan wa innahu layasir, tetapi itu adalah suatu yang mudah. Alaman yassarahullahu alaihi, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mudah. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak memohon kepada Allah untuk dimudahkan. Jangan terlalu percaya diri kepada diri kita over, ya. Terlalu percaya diri kita kepada kepintaran kita, kepandaian kita, kemahiran kita, tanpa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun asalnya adalah sulit bagi sebagian baca atau sebagian orang. Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Rasulullah mengatakan kalau mau masuk surga, jauh dari neraka, ya, beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu apa. Itu yang pertama kali. Wa tuqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa tu'tiz zakah, tunaikanlah zakat. Wa tasum Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, naik haji. Semua amalan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah amalan zahir, amalan sebagaimana dalam rukun Islam. Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau wahai Mu'ad aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Beliau mengatakan as-shaum junnah, puasa itu perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu mematikan atau menghilangkan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu bisa mematikan api. Wa sholatur rajul min jawfil lail, dan juga salat seseorang di tengah malam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain tadi kalau kita mau masuk surga melaksanakan rukun Islam, kemudian ditambah dengan beberapa hal, yaitu tentang hal-hal yang sunnah. Itu adalah pintu-pintu kebaikan, ya, seperti puasa, seperti sedekah, seperti sholat malam. Itu pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka, pembaringan mereka. Orang-orang yang mengharapkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang begitu rajin, begitu giat untuk melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa tidak cukup jemaah, menambahnya dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan kita jemaah, kita pengennya masuk surga, tapi pengennya amalnya minimalis, ya. Kok bisa seminimal mungkin, tapi masuk surganya setinggi-tingginya mungkin. Mungkin terinspirasi prinsip ekonomi, ya, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar. Tidak berlaku untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi jemaah. Perlu kesungguhan, perlu perjuangan, perlu melawan kantuk, perlu melawan rasa malas, perlu melawan hawa nafsu kita yang inginnya santai-santai saja, inginnya leha-leha saja, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan kembali, "Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi." Maukah engkau wahai Mu'ad aku beritahu tentang pokok segala urusan, wa amudihi, dan tiangnya, wa dzirwatu sanamihi, dan puncaknya. Beliau mengatakan, Mu'ad bin Jabal, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan itu adalah al-Islam, wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian mana yang berkaitan dengan tema kita? Belum jemaah, hadisnya sangat panjang. Nah, setelahnya ini
Sabda Rasulullah SAW inilah yang perlu kita ingat-ingat, yang itu kita perlu cermati, yang kita perlu pikir-pikir dulu sebelum kita berucap. Beliau mengatakan, ala ukhbiruka bima laki dzalika kullihi, maukah engkau wahai Mu'adz aku sampaikan bagaimana meraih semua hal tadi yang disebutkan? Mau tidak ya wahai Mu'adz? Rasulullah SAW menawarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Qultu, maka Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, bala Nabi Allah, mau wahai Nabi Allah. Kemudian Nabi SAW fa'akhadha bilisanihi, beliau memegang lisannya sambil mengatakan, kuffa alaika hadza, tahan olehmu yang ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin meraih semua kebaikan, itu bermula dari lisan kita ini. Tahan. Kuffa alaika hadza, tahan olehmu yang. Betapa banyak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang itu giat ibadahnya, rajin puasanya, mungkin getol sholatnya, tapi lisannya begitu tajam, lisannya begitu nyelekit. Ketika orang mendengar ucapannya, banyak yang sakit hati, banyak yang tidak merasa nyaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita introspeksi diri. Apa yang menimpa kita bisa jadi jamaah yang dirahmati Allah itu sebabnya karena lisan kita. Ketika kita dijauhi oleh orang-orang sekitar kita, maka jangan dulu salahkan orangnya. Mungkin kesalahannya ada pada diri kita. Mungkin lisan kita ini yang tidak ramah kepada hati orang, sehingga orang menjauh dari kita. Jangan kita ketika sulit atau merasa kesusahan, duh kenapa sih ini kok orang-orang gak mau bantu saya, kenapa sih ini saudara-saudara gak mau dekat sama saya. Jangan salahkan orang dulu, coba cek dulu. Jangan-jangan lisan Anda tajam, sehingga orang juga gimana mau menolong Anda, gimana orang mau dekat dengan kita kalau kita lisannya selalu melukai orang-orang yang ada di dekat kita. Ya, maka introspeksi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ya sebab-sebab kemaksiatan itu tidak kita sadari dari lisan kita. Mungkin kita sekarang ini susah, mungkin sekarang kita ini sakit, jangan-jangan sebabnya adalah doa-doa orang-orang yang terzalimi oleh lisan-lisan kita. Ya, jangan-jangan kita sekarang ini menderita seperti ini, sebabnya adalah doa orang yang kita zalimi dengan lisan-lisan kita. Dan kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa orang yang dizalimi itu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jamaah, ketika kita asal ngomong begitu, ya, kemudian orang itu terzalimi dengan ucapan kita, menangis, kemudian dia mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita jamaah, hati-hati atas doa orang tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas permasalahan ini tentang bahayanya lisan itu kalau tidak dikendalikan, atau berlebih-lebihannya kita dalam mengucapkan atau berkata-kata, itu pengennya kita diam terus jamaah ya. Kita pikir ulang apa yang mau kita ucapkan ini, kalau bisa kita pikir-pikir ulang. Dan ini berlaku jamaah yang dirahmati Allah yang sekarang ini pada media sosial. Ketika kita ingin berkomentar, ingin menanggapi suatu hal, maka pikir ulang. Ya, ketika kita ketik komentar kita ini, pikir, kira-kira orang ini tersakiti tidak ini dengan apa yang kita tulis ini. Jangan langsung asal ketik kemudian di-share, kemudian disampaikan. Pikir ulang, ada manfaatnya nggak nih ucapan saya? Kalau tidak, hapuslah. Karena akan dimintai pertanggungjawabannya, akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya banyak atau di antara sebab atau kebanyakan sebab seorang itu masuk ke dalam neraka, di antara sebab terbanyaknya adalah karena mulutnya. Karena mulutnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasa
al-jannah, tentang sebab terbanyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebabnya apa sih? Kalau mau kita teliti sebabnya orang masuk surga, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke sana. Ketika di sana coba tanya jamaah yang dapat Allah, kenapa Anda masuk surga? Kenapa Anda masuk surga? Maka sebab terbanyaknya adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan memiliki akhlak yang baik. Itu sebab terbanyak seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga beliau su'ila an aktsari ma yukhilin nasal nar. Beliau ditanya juga sebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Beliau menjawab al-famu wal faraj. Sebabnya adalah mulutnya dan kemaluannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka dan sebab-sebab terbanyak yang memasukkan orang ke dalam api neraka tersebut. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kita itu mengontrol, mengendalikan, menguasai lisan-lisan kita? Karena bisa jadi secara tidak sadar kita itu mengucapkan suatu ucapan yang menurut kita itu sepele, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang sepele. Itu adalah hal yang besar, yang berbahaya, tetapi menurut kita hal itu adalah sepele. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Seorang hamba itu bisa mengucapkan sebuah kata jamaah min ridwanillah. Kata tersebut mendatangkan keridhaan Allah. La yulqilaha balan. Dia tidak terlalu mengindahkan apa yang dia ucapkan tersebut. Ternyata ucapannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika dia sedang duduk, sambil duduk menunggu waktu, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa berzikir lisannya, terbiasa beristighfar. Ketika berjalan kemana senantiasa mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu basah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ringan, padahal nanti ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat besar. Dia tidak terlalu mengindahkannya karena sudah biasa rutinitasnya dia ketika ingin menunggu sesuatu, menunggu seseorang, dia biasakan berzikir, dia biasakan tilawah Al-Quran, dia biasakan baca-baca buku Islam dan seterusnya, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurut dia itu biasa karena dia sering lakukan. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu tersebut adalah besar. Ya. Yarfa'ullahu biha darajat. Dia tidak sadar apa yang dia ucapkan tersebut ternyata mendatangkan keridhaan Allah dan Allah angkat dia beberapa derajat. Tapi sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah. Seorang hamba bisa mengucapkan suatu kata min sakhatillah yang mengundang kemurkaan Allah. La yulqilaha balan. Dia tidak terlalu mengindahkan apa yang dia ucapkan tersebut, akibatnya yahwi biha fi jahannam. Akhirnya dia menyebabkan masuk ke dalam neraka jahanam. Menurut kita itu sepele. Ya, contohnya misalnya mencela waktu, mencela salah satu ciptaan Allah Subhanahu, sepele. Hujan dicela, panas dicela, tidak ada yang baik menurut dirinya. Hujannya salah, kering juga salah. Ternyata itu merupakan hal yang besar. La tasubuddah. Jangan kalian mencaci masa, mencaci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar meremehkan orang lain, menghina orang lain. Ternyata nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya tersebut dimintai pertanggungjawaban disebabkan oleh kata-kata yang dia terucapkan. Enggak sadar dia mengucapkannya. Ya, tetapi akan dimintai pertanggungjawabannya dan bisa memasukkan seseorang ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya apabila orang menginginkan keselamatan,
Maka salah satunya adalah dengan benar-benar memperhatikan ucapannya. Pikir-pikir ulang sebelum berbicara. Pikir-pikir ulang beberapa kali sebelum dia ingin mengucapkan sesuatu. Sebagaimana sebuah hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya, "Man najah?" Wahai Rasulullah, apa sih keselamatan itu, keberuntungan itu? Beliau mengatakan, "Amsik alaika lisanak." Tahan olehmu lisanmu. Orang-orang yang bisa menahan lisannya, Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang selamat. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bisa mengendalikan lisannya dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi." Barang siapa yang bisa menjamin di antara dua mulutnya ini, wa ma baina rijlaihi, dan di antara kedua kakinya, admanu lahul jannah. Aku menjamin dia masuk ke dalam surga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahuilah banyak di antara kita yang ingin masuk ke dalam surga. Salah satu caranya yang dari sekarang kita mulai biasakan adalah mengendalikan lisan kita. Hati-hati dalam berbicara. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam kita disyariatkan untuk banyak tidak mengucapkan kata-kata, apalagi kata-kata yang tidak bermanfaat. Pada asalnya kita itu diperintahkan untuk diam. Pada asalnya. Jadi diam itu adalah asal. Berbicara kapan? Seorang berbicara tatkala ada maslahatnya. Baru dia berbicara. Kalau tidak ada maslahatnya, pada asalnya kita itu diam. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana hadis yang mungkin kita sudah hafal bersama. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, berbicara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk sebaiknya diam. Karena diam itu adalah selamat kita. Apabila kita ingin berkata-kata, maka pastikan apa yang kita ucapkan tersebut ada maslahatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal buruknya atau sisi negatif dari lisan kita, minimal sekalinya adalah kita berucap atau mengatakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu minimal dampak negatif dari banyak bicara adalah kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan sebagaimana kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan yang tidak berguna bagi dirinya. Itu minimalnya jamaah. Dia melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya. Minimalnya. Maksimalnya bisa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga ghibah, menggunjing orang, ngomongin orang. Ya, yang diomongin bukan orang-orang jauh, orang-orang yang di dekat-dekatnya, Masya Allah. Kemudian adu domba, namimah. Kemudian menghina orang, menyakiti hari orang. Itu dampak-dampaknya yang minimalnya saja jamaah yang dirahmati Allah. Dampak buruk dari lisan kita, minimalnya kita melakukan hal yang tidak bermanfaat. Apalagi yang lebih dari itu minimalnya saja sudah begitu buruk jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menasihati diri saya pribadi dan para jamaah, marilah kita benar-benar perhatikan anggota tubuh kita yang satu ini.
Ya, mungkin bisa jadi kita orang-orang yang diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah-ibadah, maka kita perhatikan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lisan kita. Kita menjadi orang yang sering terlihat ibadah tetapi juga sering menyakiti orang lain karena lisan-lisan kita. Apa jadinya jamaah yang dirahmati Allah? Nanti kesan bahwasanya orang-orang yang suka ibadah itu lisannya tajam-tajam, akan menjadi contoh yang tidak baik. Lebih lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dosanya mengajak atau memberi contoh yang tidak baik bagi orang lain. Itu yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah banyak berbicara. Maka sebaiknya hukum asalnya kita semua itu adalah diam. Berbicara tatkala hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan maslahat. Kalau kita ingat hal-hal seperti ini jamaah, pengennya kita itu diam saja sudah. Ya, pengennya kita itu banyak mendengar saja sudah. Ya, kalau mau kita ngomong, mudah-mudahan hal-hal yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan diri-diri kita orang-orang yang mampu mengendalikan lisan-lisan kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya jam berapa? Sudah masuk 4 menit lagi. Ya. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan jamaah yang dirahmati Allah. Apabila saya bisa menjawabnya, kita bersyukur kepada Allah. Apabila saya tidak bisa menjawabnya karena keterbatasan ilmu saya mohon dimaklumi. Mudah-mudahan saya bisa mencarikan jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Kalau bertanya kebaikan boleh ya jemaah. Tidak harus diam. Baik. Kalau begitu kita beri bocoran. Selain banyak berbicara, racun hati yang lain adalah banyak melihat. Terlalu banyak melihat sana sini. Dan melihat itu jamaah bukan hal-hal yang berkaitan dengan wanita saja, bukan. Nanti kita sampaikan. Banyak melihat itu apa sih masuk di dalamnya. Kemudian juga racun hati yang lain banyak makan. Banyak makan itu jamaah ya ternyata punya pengaruh bagi hati kita. Yang keempat itu banyak bergaul. Ingat ya, semua ini banyak, artinya melebihi yang diperlukan. Bukan tidak boleh bergaul, tapi banyak overdosis dalam bergaul. Semua hal ini adalah di antara racun-racun hati yang insya Allah kita akan sama-sama pelajari. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya jemaah. Yang terpenting adalah amal. Ilmu itu cuma sarana saja. Tujuan akhir kita adalah beramal. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa belajar dan bisa mengamalkannya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan para jamaah sekalian. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah dari keterbatasan, kekeliruan diri-diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.